Jadi Dewa itu menginginkan dari bosnya yang punya Dewa ini kan ya syekhnya dari sini. Gimana bikin maintenance juga tercepat di dunia, audit tercepat. Nah itu mulai 3 tahun yang lalu sudah kasakusuk ini. Jadi saya ditawarin atau ada semacam tantangan dari bos-bosnya Dewa. Bisa nggak ini audit bisa dipercepat? Saya maunya yang paling cepat, saya nggak mau dengar di dunia yang lebih cepat dari audit sini. Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast. Sudah lama ini podcast tidak mengudara, tapi alhamdulillah pada hari ini saya merasa bahagia dan senang sekali. Saya saat ini berada di kediaman Mas Rifat, biasa saya memanggil beliau. Terima kasih Pak Mas sudah menyediakan waktunya untuk saya untuk berbincang-bincang, untuk mengetahui lebih banyak siapa sih Mas Rifat itu sebenarnya. Oke. Teman-teman, ini Mas Rifat tinggal di daerah Sarja. Alhamdulillah beliau adalah tetangga saya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai Mas Rifat, ikuti dulu video dan foto-foto beliau. Di manakah Mas Rifat ini bekerja? Oke teman-teman, insya Allah sudah kelihatan sedikit ya kira-kira Mas Rifat ini kerjanya di mana sih. Nah sekarang supaya lebih dekat kepada Mas Rifat, tak kenal maka tak sayang, kita tanya dulu detailnya siapa Mas Rifat ini. Assalamualaikum Mas Rifat. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Saya terima kasih kembali ya sudah disediakan waktunya buat saya untuk Ian Vlog Podcast. Sebenarnya udah lama ya. Iya. Tapi baru kali ini kita bisa ya, karena sebab itu terus terang teman-teman karena ada COVID ya. Jadi akhirnya terkendala untuk mengangkat podcast ini dengan Mas Rifat. Mas Rifat mungkin bisa dikenalkan diri Mas Rifat kepada teman-teman, namanya siapa, asalnya dari mana? Ya, nama saya Rifat, Muhammad Rifat. Sebenarnya saya asalnya dari kota yang cukup terkenal di Indonesia, itu Sidoarjo. Dan lebih spesifiknya saya itu dari daerah yang dekat dengan Porong. Kalau Mas Ian ingat ada kasus lumpur lapindo. Oh, di sana ya. Nah itu saya nggak jauh dari situ. Seharusnya kalau ukuran radiusnya saya itu berdampak dari lumpur lapindo karena kehalang Sungai Berantas, Sungai Porong. Jadi saya tidak terkena dampaknya. Nggak kena dampaknya. Alhamdulillah. Jadi saya ada di desa namanya Kedung Cangkring, desa kecil Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Masya Allah. Dulu saya tidak bermimpi saya juga bisa ke Jakarta atau ke Dubai. Yeah. Jadi awalnya saya itu merantau ke Jakarta untuk mendaftar di suatu perusahaan yang cukup terkenal waktu itu, bisa disebutin namanya perusahaan saya itu Siemens ya. Siemens. Terus disitulah saya mulai berkarir. Itu tahun berapa Mas mulai kerja di Siemens Jakarta? Ya, sebenarnya saya itu dulu bercita-cita memang tidak seperti itu. Cita-cita saya dulu memang
seperti bapak saya itu angkatan darat, Iya. dulunya. Angkatan Pensiunan angkatan darat. Terus saya, karena saudara-saudara saya tidak ada yang mau melanjutkan di itu, saya termasuk anak yang paling kecil. Iya. Terus saya setelah lulus SMA Negeri 1 Sidoarjo atau SMA Negeri 1 Sidoarjo tahun 1987, Iya. saya keluar dari SMA, terus masuk namanya mungkin Mas Ian tahu Akabri, dulu itu namanya Akabri. Sampai sempat masuk Akabri nih. Ya, dulu ini yang belum pernah kita. Ini ceritanya lucu ini. Dari SMA ke Akabri terus nanti tahu ya. Kenapa saya bilang Mas tidak ada hubungan. Nanti kita bincang-bincang dari ke Akabri sampai di sini bidang yang sangat berbeda. Teman-teman, sebelumnya ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Mas Ifat, itu Masya Allah, itu pengalaman sampean itu dari SMA ke Akabri. Itu maksudnya Akabri selesai atau gimana ceritanya itu? Ya. Waktu itu saya sudah sampai di Magelang. Waktu itu di Magelang. Iya. Terus ya gagal. Jadi gagalnya pun sebenarnya nggak tahu kenapa gagal. Saya sudah mengikuti tes semua waktu itu di Magelang. Singkat cerita, saya udah ngukur baju sebenarnya. Istilahnya saya masih ingat apa namanya, matra atau apa. Udah nggak ada tes-tesan lagi. Tapi nama saya harus pulang. 6 orang waktu itu pulang ke Jogja, terus diantar. Terus dari situ saya sudah, kalau mau masuk kuliah sudah terlambat, sudah waktu itu udah kemana-mana udah terlambat. Jadi terus saya ada tawaran di koran Kompas waktu itu, kalau nggak salah. Jadi perusahaan Siemens membutuhkan untuk dididik jadi tenaga ahli di mesin. Oh, Mas. Dan saya pun dari SMA yang nol putul, bukan istilahnya bukan dari kejuruan kayak STM. Saya tidak tahu mesin. Kata. Jadi betul-betul nol gitu. Ya, betul. Nol. Waktu itu saya ikut tes di Jakarta tahun 88 karena udah masuk tahun 88, saya lulus tahun 87 kan. Masya Allah. Terus ternyata di perusahaan ini saya dididik dulu. Jadi kayak bukan ikatan dinas, tapi sekolah kayak macam kejuruan banget. Itu yang rata-rata di Jerman memang perusahaan-perusahaan kayak gitu, kayak Mercedes, kayak apa itu. Dididik dulu. Iya, dididik itu biar orang ini siap kerja. Jadi memang diarahkan untuk kerja tenaga ahli. Terus saya melaksanakan pendidikan selama 3 tahun. Terus baru Siemens merekrut karyawan. Lumayan juga ya, 3 tahun berarti betul-betul dididik sekali ya. Ya, jadi tangan ini dididik untuk gitu ya. Ya, jadi mulai dari dasar teknik, mulai dari ini diperhatikan sendiri. Mantap sekali. Terus 1 tahun, 3 tahun lepas itu kita direkrut kerja, tapi masih pendidikan masih berlanjut. Tapi kita sudah statusnya karyawan, jadi udah dapat gaji lah waktu itu. Mantap. Terus status itu kerjanya karena saya di bagian field service, jadi lapangan, di kerjaan lapangan yang notabene Siemens itu di pihak di bidang saya itu di energi. Jadi hubungannya ke PLN, banyakkan ke PLN sama Pertamina kayak gitu. Jadi antara dua ini, PLN dan Pertamina. Terus karena saya kerjanya selalu di luar, jadi saya diperbolehkan waktu itu tidak usah berdomisili di Jakarta. Jadi pilihannya itu, jadi waktu itu saya berdomisili, of course
saya kepingin balik ke kampung saya. Oke. Jadi saya pun bukan orang Surabaya yang tidak perlu tinggal di Surabaya. Kalau saya Jakarta pun dari perusahaan saya diperbolehkan tinggal di kampung. Mas Sifat, jadi ini ceritanya Mas Sifat tuh dengan Siemens di Indonesia itu berapa tahun sampai akhirnya Mas Sifat kerja dan datang ke negeri United Arab Emirates ini? Oke. Nah. Akhirnya tahun 2003 sebenarnya saya sudah masuk di Abu Dhabi. Oh, 2003. Di daerah Al Ruwais sana kerja sana. Tapi di situ saya masih di Siemens Jakarta kerjanya. Oke. 2003. Terus 2004 akhir. Jadi di sana saya sekitar 1 tahun. Terus saya dipindah kerja ke Qatar. Qatar. Itu mohon maaf tadi kalau saya ngobrol sebelumnya itu, tadi kita sebelum kita ngobrol itu Mas Sifat sempat sebelum sampai sini tuh udah sebetulnya udah bolak-balik ke luar negeri. Itu apa Filipina itu ya atau negara mana ya itu? Ya saya pernah ke Singapura, Malaysia, ke Thailand. Untuk Asia gitu udah puter-puter gitu ya. Jadi perusahaan saya itu di kayak cluster-clusternya kalau di Asia itu pusatnya sekarang di Kuala Lumpur. Jadi lingkup kerjanya itu untuk daerah South Asia Pasifik. Nah, ternyata di sini juga ada cluster lagi hubnya itu di sini Dubai, Dubai itu. Nah, disitulah pijakan saya kenapa saya di Dubai. Waktu saya kerja di Abu Dhabi waktu itu di situ belum ada ini cluster ini. 2003. Jadi cluster ini mau dibikin sekitar tahun 2005-2006. Begitu saya meninggalkan Abu Dhabi, ada salah satu bos Siemens di Dubai itu menawarkan saya kalau mau ke Dubai. Tapi waktu itu saya keburu ke Qatar tahun 2005. 2005. Ya 2004-2005 saya ke Qatar. Saya kirain sudah selesai, saya nggak bakalan ke Dubai. Walaupun saya ingin sebenarnya ke Dubai. Itu cita-cita saya, saya itu. Alhamdulillah. Begitu saya di Qatar tahun 2005 mau masuk 2006 kayaknya, seingat saya. Terus saya ditelepon lah bos yang dari Dubai itu gimana offer saya, tawaran saya itu. Akhirnya saya ambil, terus saya ceritain, saya sekarang masih di Siemens Jakarta, begini begono, gimana ini prosesnya ini supaya supaya baik, sama-sama baik. Akhirnya saya dipersilakan untuk pindah, maksudnya saya harus resign dari Siemens Jakarta terus join. Tahun 2006. Teman-teman, ini kayaknya menarik sekali loh. Dari cerita yang disampaikan Mas Rifat tadi, dari awal di Indonesia bagaimana berusaha ya mendapatkan yang tadinya bukan jurusannya ke bagian permesinan, Masya Allah, akhirnya sampai di Dubai. Yuk, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, kita ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Mas Sifat, ini bisa nggak diceritakan kepada kita biar teman-teman juga bisa lebih mengetahui sebetulnya secara spesifik itu kerjaan Mas Sifat itu apa sih gitu loh, seperti apa gitu loh kalau di lapangan itu? Ya, kerja saya itu sebenarnya untuk maintenance gas turbine atau dibilang turbine dan generator. Itu untuk energi pembangkit listrik. Jadi mulai dari Indonesia sampai ke Dubai ini, klien saya atau customer saya itu rata-rata ya dari pihak PLN, kayak di Indonesia itu PLN, Pertamina, kayak gitu, yang punya power plant sendirian untuk pembangkit menghasilkan listrik. Tapi saya
khusus di maintenance di gas turbin sama generator. Oke. Itu jadi maksudnya ketika ada problem ada terhadap satu mesin atau apa, baru di situ itulah sebetulnya tugas dari Mas Rifa seperti itu. Ya. Jadi perusahaan saya dari Siemens itu menjual mesin-mesin pembangkit listrik itu ke customer kayak di Indonesia ke PLN, kayak di sini ke Dewa, ya di Dewa. Jadi ada yang kontraknya itu kita fully responsible atau fully tanggung jawab kalau ada sekecil apapun masalah itu mereka panggil di kita, dan saya pun kalau memang itu memungkinkan atau membutuhkan malam-malam harus datang ke site, ada trouble, ya saya harus datang. Jadi itu. Jadi tugas kita itu menyatakan berapa mesin, contohnya kayak di Dubai di Dewa itu ada sekitar 35 mesin kita yang ada di sini. Jadi Dubai ini adalah yang paling besar, dia butuh kota yang sekecil ini butuh listrik yang sebesar itu. Jadi saya dari awal kerja di Siemens itu mulai merintis dari setingkat level teknisi, terus supervisor, terus sampai yang kita bilang itu kayak site manager. Jadi saya itu posisi udah site manager sekarang itu. Alhamdulillah. Jadi membawain, jadi kalau overhaul bongkar mesin itu membawai ada sekitar 100-150 orang. Masya Allah. Itu regular maintenance kayak ya sama dengan mobil, sama dengan ini. Kalau listrik ini kan 24 jam. Jadi jadi selama 1 tahun itu baru boleh berhenti itu mesin itu untuk inspeksi aja. Inspeksi ringan, baru 3 tahun, 4 tahun baru inspeksi yang lebih besar lagi, ganti-ganti semua gitu. Nah itulah saat-saat yang paling berharga buat customer kita. Berapa lama untuk overhauling maintenance itu paling. Jadi mesin itu biasanya nggak pernah berhenti karena orang nggak pernah berhenti membutuhkan listrik. Sama dengan turbin itu nggak boleh mati selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu cuma 4 hari mati untuk inspeksi ringan. Habis itu jalan lagi setahun lagi. Masya Allah. Berarti tugas Mas Rifa itu nggak hanya sebatas di dalam United Arab Emirates ini ya, jadi juga kadang-kadang juga ada permintaan untuk melakukan inspeksi atau maintenance di luar negeri itu ya? Ya. Untuk sejauh ini itu udah berapa negara Mas untuk selama di sini itu? Jadi kayaknya hampir seluruh Middle East sudah pernah saya masukin, walaupun ada yang 2 minggu, 1 bulan ini. Kecuali ini yang lagi konflik negara yang dekat Oman itu apa? Yaman. Itu saya udah beberapa kali mau ke situ, nggak jadi karena situasinya lagi masih belum bagus. Oke. Di Irak pun, walaupun itu saya pernah ya 2 kali saya ke Kirkuk sama. Di utaranya ya? Di utaranya lebih Kirkuk, agak sedikit lebih aman lah istilahnya hitungannya. Ya, kemarin itu juga saya juga baru menyadari bahwa di dunia ini kayak di negara-negara itu kayak Kirkuk, Arbil ke Arbil. Arbil ya? Jadi di situ ada saya juga sempat takjub di situ, banyak ini MR, gedung-gedung MR di situ. Banyak yang dia bilang sudah kolaps kan, Irak itu udah rusak. Tapi kalau kita lihat di Erbil, kalau di utara memang seperti itu, beda. Jadi perkembangannya, pembangunannya jelas mereka saat ini karena otomatis lebih aman sih, Masya Allah. Ini kalau sebelum lama nih ketika saya kontak pas lagi rencana pengen podcast ini, sampean lagi sedang ada di Aljazair ya?
Ya, saya ke Aljazair. Ada yang menarik bagi saya waktu Syria ini, tentang Syria. Saya di Damaskus itu udah 2 kali ke sana sebelum rusak sama sama sudah mulai rusak, saya masih di sana. Itu saya di dekat Damaskus. Waktu dulu Damaskus, masya Allah, paling bagus, kota paling bagus, tenang, banyak pohon-pohon. Saya di situ, saya merasa damai di situ ya. Terus yang terakhir itu sudah konflik, saya ke sana 2011-2012. Itu lagi sedang-sedangnya. Iya, lagi konflik gitu. Jadi ada yang menarik buat saya, setelah saya lepas landas dari bandara di Damaskus, meninggalkan Damaskus, 2 hari setelah itu tutup total sampai sekarang. Terus yang saya kadang-kadang menemukan ketakjuban di suatu tempat, kayak di Jordan. Saya pernah ke Jordan itu. Ya saya nggak bermimpi untuk ke Jordan, negara yang sebagus itu, yang notabene di sana ada itu gunung-gunung ya. Ya. Tempat-tempat. Jadi kalau di perkotaan itu tempat tinggalnya itu lihat di gunung-gunung gitu, jadi bagus. Ya. Saya pernah duduk di hotel di Laut Mati. Oh iya, Laut Mati. Hamra. Kalau nggak salah. Ya. Saya lihat pemandangan waktu sunset itu maghrib itu, masya Allah bagus sekali itu, kelihatan di Palestina negara, apalagi ada 3 negara yang saya dudukin di situ, saya ditunjukin orang. Yordania, Palestina, sama Israel. Bayangin, ya itu dalam hidup saya ditemukan di situ karena pekerjaan di sini ini. Saya karena di Dubai ini. Jadi saya tahu sembari bekerja itu bukan keinginan saya untuk ke sana. Tapi kasih Allah, ya Allah, itu pengalamannya mantap sekali. Itu yang diatur ya, takdirnya tuh Mas Rifat. Sampean dari kerja, sampean bisa berkeliling dunia. Jadi secara nggak langsung juga bisa mengetahui bagaimana satu negara ke negara yang lain, ya dengan kehidupannya, terus juga apalagi sosial kemasyarakatan seperti apa. Jadi sampean sedikit-sedikit tahu lah gitu ya, karena ke negara 2 minggu, sebulan, masya Allah. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang dengan Mas Rifat, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat bergabung kembali di Ian Vlog, bincang-bincang kita dengan Mas Rifat. Ini memang sejak dari awal Ian Vlog, terutama juga podcast ini berusaha untuk berkomitmen bagaimana bisa mengangkat ya hal-hal yang terkait dengan komunitas Indonesia yang kita tadinya tidak tahu. Jadi masya Allah banyak sekali sebetulnya pahlawan-pahlawan di balik layar. Nah, termasuk Mas Rifat tersebut ya. Mas Rifat ini masya Allah dengan keahlian beliau secara tidak langsung ini Mas Rifat sudah untuk di lingkungan Dewa itu kayak PLN ya, PLN di Indonesia, di sini Dewa untuk Dubai. Itu masya Allah Mas Rifat ini sudah lumayan terkenal di antara yang di bagian hulunya ya Mas, istilahnya yang iya. Jadi masya Allah, jadi gimana nggak bangga ketika pada saat menyebut Mas Rifat, oh ya orang Indonesia tuh yang dulu membuat ini, yang membuat mental itu, kan keren sekali. Nah Mas Rifat, bisa diceritakan kembali apa lagi yang mungkin ada kesan-kesan ketika Mas Rifat tuh ada tugas ke luar negeri, tadi kan udah ada ke segala macam, ke Syria, terus juga ke Kirkuk atau Irak Utara dan sebagainya. Ada ke Mesir juga, waktu itu beberapa kali saya ke Mesir. Dan kebetulan ada yang momen yang paling saya nggak bisa saya lupakan. Waktu peralihan pemerintahan dari Morsi ke Sisi yang digulingkan atau digulingkan atau apa saya nggak ngerti. Tapi waktu itu memang mencekam sekali keadaan. Waktu itu saya
pada di tengah-tengahnya pekerjaan saya. Masya Allah. Jadi waktu itu semua orang-orang pada dievakuasi, semua teknisi-teknisi saya juga lagi pada pulang ke rumah masing-masing karena mungkin bersama keluarga, mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua. Dan saya orang asing satu-satunya ada tinggal di camp itu, yang di situ ada militer semua, cuman saya sama orang-orang Jerman juga udah dievakuasi. Saya waktu itu nunggu peralihan itu baru saya bisa pulang. Oh berarti tidak bisa pulang pada saat itu? Ya tidak bisa pulang. Jadi terhalang ya? Iya, pulang. dari terutama orang-orang Jerman yang teknisi-teknisi saya juga, mereka dievakuasi ke hotel-hotel yang aman, sama sebagian di kedutaan mereka masing-masing. Teman-teman, ini Masya Allah pengalaman pribadi yang dialami sama Mas Rifat ini bukan main ya Mas. Tadi saya katakan dari berbagai negara yang beliau kunjungi dengan tugas dan secara tidak langsung juga bisa mengetahui tradisi ya, terus bagaimana cara hidup mereka, budayanya, Masya Allah. Itu secara tidak langsung bisa didapatkan dari sebetulnya dari tugas. Jadi dapat tugas tapi juga mendapatkan ilmu yang lain sebetulnya di setiap negara. Mas Rifat, ini hal yang mungkin juga Mas Rifat tidak lupa. Kira-kira prestasi apa yang mungkin Mas Rifat bisa ceritakan ke kita yang selama ini Mas Rifat kerja di Dubai, kira-kira prestasi yang tidak mungkin akan lupa yang Mas Rifat sendiri lakukan ya, akhirnya dapat penghargaan. Ini kan saya sudah dengar tapi teman-teman ini kayaknya harus dengar, ini mantap sekali. Silakan ya Mas. Ya, di Dubai ini saya sudah hampir 15 tahun kalau sekarang ini. Nggak terasa, itu sangat cepat sekali. Jadi saya banyak mengerjakan maintenance di PLN-nya Dubai, istilahnya namanya Dewa. Dewa. Nah, Dubai ini terkenal semuanya sebawah, harus nomor wahid apa-apa, gedung tertinggi, terus hotel termewah, mall terbesar. Saya tahu itu, tapi yang nggak pernah bisa saya lupakan, ini berdampak ke pekerjaan saya. Jadi Dewa itu menginginkan dari bosnya yang punya Dewa ini kan ya syekhnya dari sini, gimana bikin maintenance juga tercepat di dunia, audit tercepat. Nah itu mulai 3 tahun yang lalu sudah kasakusuk ini. Jadi saya ditawarin atau ada semacam tantangan dari bos-bosnya Dewa, bisa nggak ini audit bisa dipercepat? Saya maunya yang paling cepat, saya nggak mau dengar di dunia yang lebih cepat dari audit sini. Bingung, bos-bos saya juga tanya sana tanya sini, Rifat bisa nggak, mampu nggak? Ya insya Allah. Gimana ini, saya hanya manusia, ya kita coba aja. Tapi ambisi dari bos-bos Dewa itu, terutama orang-orang Arabnya itu, Masya Allah, dia ambisi sekali. Dia percaya sekali sama saya. Percaya. Saya mimpin itu, maintenance itu gimana caranya maintenance itu tercepat. Itu sebelum, nah ini teman-teman nih biar nanti agak penasaran. Biasanya untuk maintenance seperti apa yang sudah dihadapan kan, di hadapan ini seperti ini loh, kasusnya seperti ini. Itu standarnya biasanya berapa lama tuh? Biasanya ini sebelum ini kerjanya ke Mas Rifat loh, berapa ya? Itu biasanya standarnya berapa lama? Di pekerjaan maintenance ini kayak kita ada kompetitor kayak General Electric, kayak Ansaldo, nah Siemens ini itu pun berubah-ubah. Dari awalnya sekitar 60 hari maintenance itu, terus kita berusaha tercepat juga, paling cepat 30 sampai 32 hari. 32 hari. Ya, 32 hari. Tapi
di lain tempat itu ada yang lebih cepat lagi. Di situ timbul dewa, saya nggak mau ada yang lebih cepat dari lebih cepat. Saya mau Siemens sini di Dubai, apa yang kamu butuhkan supaya lebih cepat itu. Akhirnya saya minta ini harus kamu sediakan, insya Allah kita lebih cepat. Waktu itu ditargetkan 14 hari, itu paling tercepat karena di dunia di mana itu ada tempat itu bisa cepat 19 hari. Jadi maunya 14 hari. 19 hari yang tercepat Dubai, Minta Dewa maunya 14 hari. 14 Tapi hari. berapa lama cepat ini selesai coba? Dan alhamdulillah setelah ada support dari tim kita banyak berdiskusi sama tim saya dari Filipina, dari India, dari Pakistan juga. Kita squeeze gimana caranya yang tempat-tempat yang bikin lama itu jangan terlalu lama. Akhirnya kita coba, kita target 14 hari, alhamdulillah bisa selesai 11 hari. Tuh teman-teman, ini dia apa kejutannya, 11 hari yang biasanya tuh 60 hari, terus juga 32 hari, terus ada yang 19 hari tercepat. Ditargetannya 14 hari tapi selesainya Masya Allah dalam 11 hari. Wah ya. Mantap, baik Pak. Ya, Masya Allah. Terus dari situ banyak kasakusuk, saya juga dapat medali dari Dewa sendiri. Kita apresiasi untuk timnya, tadinya untuk tim semua, tapi saya nggak berbangga hati. Semua banyak fokus yang saya itu kan pilotnya istilahnya, pilotnya. Jadi selama itu saya belum pernah kenal bosnya Dewa yang di hulu itu menyebut nama saya, orang Indonesia juga. Dari disitulah saya dipanggil dengan nama saya itu, saya juga heran. Ini baru pertama kali bos Dewa Dubai itu manggil nama saya. Nah, terus dari situ di perusahaan Siemens juga, perusahaan saya juga berdampak efeknya. Jadi ada angkatlah gitu ya. Jadi Siemens di seluruh dunia yang pusatnya di Jerman sama Amerika, dia mengadakan kayak award gitu, mendapatkan award gitu. Jadi masing-masing divisi mendapat penghargaan. Ya, mendapat banyak yang ini dari divisi lain itu apply gitu, bisa dapat award enggak? Gitu. Nah, termasuk ini yang saya yang tercepat, audit tercepat di dunia ini. Of course, yang ini dapat. Akhirnya tim itu dapat, sehingga untuk mendapatkan penghargaan itu saya harus ke US waktu itu. Saya pun nggak bermimpi untuk ke US. Gimana cara bikin visanya juga saya nggak tahu. Waktu itu lucu Pak, pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Dalam waktu 20 hari kalau nggak salah itu, saya harus bikin visa. Dan saya harus bikin visa di konsulat Amerika US di Karama itu, daerah Karama itu. Saya nggak tahu kalau panjang gitu, apa itu namanya? Antrian. Dan pakai dan banyak orang yang ditolak apa tuh visanya. Saya itu saya nggak mungkin berangkat ini kayaknya ke US tapi saya nggak apa-apa, cuman berdoa aja kalau emang Allah mengizinkan saya ke sana gitu ya. Dan akhirnya saya berangkat. Ternyata 2 hari sebelum keberangkatan itu saya dapat visa. Jadi di paspor saya yang notabene saya belum pernah memimpikan ke US, saya ke US dengan gratis Pak. Masya Allah. Itu 2019 Desember ya Pak? Ya, tahun yang lalu, Desember tahun yang lalu. Masya Allah. Mabruk Pak. Saya sendiri pribadi cukup bangga dengan pencapaian yang dihasilkan oleh Mas Sifat ini. Masya Allah. Bangga teman-teman, yakin. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu.
Teman-teman, selamat bergabung kembali di Ian Vlog Podcast, bincang-bincang kita dengan Mas Rifat. Mas Rifat, ini Masya Allah dari pengalaman yang Mas Rifat ceritakan kepada saya dan teman-teman semua itu, ini akan menjadi suatu bahan motivasi sebetulnya kepada kita yang mendengarnya, bangga dan sebagainya, pasti. Oleh karena itu, di akhir dari podcast ini, kira-kira mungkin ada hal-hal yang Mas Rifat bisa sampaikan ke teman-teman, memotivasi kita ya, dari pengalaman-pengalaman yang Mas Rifat alami sendiri, biar kita tuh mungkin lebih semangat ya untuk mengerjakan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Silakan Mas Rifat. Ya, saya tahu dan saya percaya di Dubai ini banyak kawan-kawan saya, saudara-saudara kita dari Indonesia itu yang bekerja profesional dan ini dari berbagai macam bidang ya saya tahu, dan saya salah satu terkecil dari Indonesia juga. Waktu berangkat saya juga saya bukan engineer yang rata-rata dibutuhkan di terutama di Dubai ini, mesti orang-orang pilihan yang bisa ke Dubai. Dan saya pun sebenarnya tidak bermimpi harus orang-orang pilihan saya ini. Saya ikutin aja alur saya, terus saya di situ belajar banyak dari posisi kita itu sebagai apa, dan bidang pekerjaan kita harus tekuni, harus fokus juga. Walaupun perjalanan saya dari bawah sampai sekarang ya memang tidak sebentar, Mas Ian. Kalau di total itu udah 30 tahun. Masya Allah. Jadi saya merasa juga tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan contohnya saya dengan berbekal ijazah SMA aja, berbekal ijazah SMA dan tidak pernah bermimpi saya ada kata-kata like world record itu, walaupun di bidang saya itu akan saya bawa kayak puncak karir saya. Jadi itu kalau kita fokus di pekerjaan, terus kita benar-benar fokus juga ke customer kita, klien kita, apapun bidangnya, apa kemauan dari customer, ya itu yang utama, sehingga kita bisa ikuti di situ. Dan alhamdulillah saya juga udah lalui semua. Saya bisa berkunjung seluruh Middle East ini, hampir seluruh Middle East, negara-negara itu dari pekerjaan kita dan profesional kita. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai motivasi dari kawan-kawan dan saudara-saudara bangsa Indonesia, jangan berkecil hati, walaupun saingannya yang nggak begitu nggak begitu mudah, saingannya dari engineer-engineer yang dari Filipina, dari India, dari ini. Saya dulu juga ada rasa minder ini. Dari rasa minder ini, mantap. Saya terobos terus, mengalir saya ini, dan saya tidak terasa bahwa saya dengan umur yang saya, dengan pengalaman saya ini, saya membawain banyak orang di situ. Dan sekarang pun saya juga masih membawain, jadi udah level yang paling tinggi. Sekarang udah side manager loh, Masya Allah. Sebetulnya udah bisa banyak bawa orang Indonesia juga ini. Insya Allah. Masya Allah. Pak Mas Rifat, ini saya terus terang terima kasih sekali dengan adanya perbincangan ini, yang saya yakin buat diri saya sendiri ini sangat berharga untuk memotivasi saya pribadi juga. Masalah apa yang disampaikan tadi Mas Rifat dari awal memang tidak langsung blak jadi di sana akan butuh waktu, proses. Tapi yang diminta di sana adalah
bagaimana kita betul-betul bersungguh-sungguh ya terhadap kerja kita, berdedikasi, melakukan yang terbaik, terutama ketika menghadapi customer, bagaimana bisa melayani mereka, bisa memberikan hak-hak mereka dengan baik. Itulah yang akhirnya insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, seperti yang didapati langsung oleh Mas Rifat. Mas Rifat, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya juga, ya sudah diganggu sama saya. Terima kasih ilmunya, jadi tahu oh seperti ini lo kerjanya Mas Rifat, bukan main ya, mesin-mesinnya gede-gede banget. Kalau tidak ketemu sama Mas Rifat, saya nggak tahu ini kerjanya apa sih Mas Rifat gitu. Padahal tetangga, Masya Allah. Tapi pengalaman beliau ya, kerjaan, jadi kita tahu oh seperti ini. Bangga juga sebagai warga negara Indonesia memiliki saudara yang bekerja di sini, dan alhamdulillah ilmunya, keahliannya bisa digunakan oleh negara sini. Mudah-mudahan tambah berkah Mas Rifat, sukses selalu insya Allah. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Ian Vlog Podcast. Ikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.